Halo saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada satu ayat yang begitu kuat dan sederhana teman-teman, yang mengandung misi hidup yang sangat-sangat luar biasa. Itu terletak di Injil Markus pasal 16 ayat 15, yang berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah kata Yesus sesaat sebelum ia naik ke surga. Sebuah kalimat yang menjadi panggilan bukan hanya untuk para murid di 2000 tahun yang lalu, tetapi juga untuk kita pada saat ini. Ayat ini bukan hanya perintah, tapi undangan untuk ikut dalam rencana Tuhan menjangkau dunia. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita renungkan sama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat ini muncul setelah kebangkitan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka sempat takut, ragu, bahkan tidak percaya. Tapi justru di tengah keraguan itulah Yesus memberi mereka misi besar, yakni pergi dan memberitakan Injil. Ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai amanat agung, yakni sebuah tugas untuk setiap pengikut Kristus, di mana Injil bukan hanya untuk disimpan, melainkan untuk disampaikan. Kesimpulannya, ayat ini mewakili momen penting, yakni Yesus mempercayakan kelanjutan pekerjaan kerajaannya kepada manusia biasa, seperti aku dan kamu. Baik, kita mulai dari kata pertama yang berbunyi pergilah. Ini bukan sekedar perintah fisik untuk pindah tempat, tapi ini tentang gerak, tentang kesediaan untuk keluar dari zona nyaman. Pergilah berarti kita dipanggil untuk aktif, yakni menjangkau, mencari, dan hadir bagi mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Bukan menunggu orang datang ke gereja, tapi kita yang membawa gereja ke mereka. Di dunia digital hari ini, pergi bisa berarti memposting, mengirim pesan, atau membuat konten yang penuh kasih. Pergilah adalah kata kerja dan iman yang hidup selalu bergerak Ke seluruh dunia, perintah ini tidak terbatas pada tempat tertentu ataupun orang tertentu. Dunia lebih luas dan lebih terhubung dari sebelumnya. Dunia kita yaitu kampus, komunitas kerja, media sosial, dan bahkan orang yang duduk sendirian di halte. Seluruh dunia artinya seluruh tempat ruang kita diutus. Injil tidak mengenal batas geografi ataupun budaya. Tuhan mengasihi semua bangsa, semua suku, dan semua bahasa. Saat kita sadar akan hal itu, kita tahu bahwa panggilan ini global, tapi juga bersifat personal. Ketika Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil, ia tidak hanya berbicara kepada para rasul 2000 tahun yang lalu, tetapi ia juga berkata kepada kita hari ini. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar bahwa Tuhan mencintai dunia begitu besar sehingga ia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kata beritakanlah bukan berarti kita harus berkhotbah di mimbar. Itu bisa berarti kita menceritakan bagaimana Yesus mengubah hidupmu menjadi sahabat yang terluka atau menunjukkan kasih melalui tindakannya. Injil diberitakan bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hidup yang mencerminkan kasih Tuhan. Maka tugas kita adalah menyampaikan dengan setia dan rendah hati. Hasilnya bukan tanggung jawab kita, namun kerjaan Roh Kudus. Dia yang melembutkan hati, mengubah pikiran, dan juga menumbuhkan iman. kepada segala makhluk. Ayat ini menegaskan Injil bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk mereka yang sudah rohani. Ini untuk semua orang baik, orang miskin dan kaya, yang kuat dan yang lemah, yang percaya dan yang belum percaya. Yesus mati bagi seluruh umat manusia, artinya tidak ada satupun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Jangan pilih-pilih, terkadang orang yang paling terlihat kuat justru
justru paling butuh harapan. Injil adalah untuk siapa saja, kita pastikan tidak ada yang luput. Aplikasi kontekstual era digital. Nah, kalau dulu orang pergi secara fisik, sekarang kita sudah punya alat luar biasa, media sosial. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang-orang lewat konten, video, kata-kata, dan sikap online. Nah, dalam satu klik, satu story, satu video, Injil bisa menjangkau ribuan orang. Tapi pertanyaannya, apa yang kita isi dalam feed kita? Apakah hidup digital kita mencerminkan Kristus, kasih Kristus? Nah, hari ini beritakanlah Injil bisa berarti jadi terang di tengah dunia maya yang gelap. Nah, jangan takut. Tuhan bisa pakai storymu untuk menyentuh hati seseorang. Markus 16 ayat 15 bukan hanya sekedar sejarah, itu panggilan untukku, untukmu. Maukah kamu pergi? Maukah kamu taat? Mulai dari yang kecil. Bagikan firman, doakan temanmu, posting hal yang membangun. Percayalah, Tuhan bisa pakai langkah kecilmu untuk membawa perubahan besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau taat, kami mau pergi, menjangkau, membagikan kasih-Mu. Pakailah hidup kami, mulut kami, tangan kami, bahkan media sosial kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.